Ya, anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah yang membahas tentang perintah sholat, maka kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu pengertian sholat. Apa itu sholat? Ada yang tahu? Ya, nanti kita akan bahas apa itu pengertian sholat. Ya, Budia tambahkan untuk yang materi tadi, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang membahas tentang perintah sholat itu tidak terpatok hanya 3 yang Budia sampaikan tadi. Masih banyak dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah yang sahih yang membahas tentang perintah sholat. Jadi nanti anak-anak bisa dicari sendiri dari dalil Al-Qurannya, banyak sekali yang memerintahkan tentang sholat. Karena betapa tingginya, betapa agungnya kedudukan sholat di dalam Islam. Kemudian kita akan membahas mengenai pengertian sholat. Pengertian sholat. Pengertian sholat. Sebelum kita masuk ke pengertian sholat, Budia mau tanya, sholat itu termasuk rukun Islam atau rukun iman, anak-anak? Ya, betul. Sholat adalah salah satu dalam rukun Islam. Yang keberapa rukun Islam? 1, 2, 3, 4, atau 5? Ya, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Jelas, Ibu Dia sampaikan. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Bahwa seseorang yang mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, maka hal yang harus dilakukan adalah melaksanakan sholat sesuai dalam rukun Islam. Nah, berarti wajib setelah kita mengakui, bersyahadat bahwasannya hanya Allah yang kita sembah, mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, berarti kita harus melaksanakan sholat. Ada hadis yang mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jadi barang siapa yang menjalankan sholat, menjaga sholatnya, berarti ia sama halnya menegakkan agama Islam. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, tidak pernah menjalankan sholat, sama saja, sama halnya dia seperti merobohkan agama Islam itu sendiri. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang merobohkan agama kita sendiri, tapi kita termasuk orang-orang yang menegakkan agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu sholat? Apa itu sholat? Sholat. Apa itu sholat? Ada 2 pengertian di sini. Yang pertama, secara bahasa, ini bahasa secara bahasa yang pertama adalah sholat sholat artinya doa. Kalau secara bahasa, sholat itu artinya doa. Sedangkan yang kedua, sholat secara istilah adalah serangkaian ibadah berupa
gerakan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi pengertian sholat di sini ada dua, anak-anak. Yang pertama secara bahasa dulu, kita bahas sholat, pengertian sholat secara bahasa. Sholat secara bahasa artinya doa. Kenapa kok bisa dikatakan doa, anak-anak? Ya, di dalam bacaan sholat itu mengandung doa-doa, bahkan dari surat Al-Fatihah, kemudian bacaan bacaan doa iftitah, kemudian ruku dan lain sebagainya sampai akhir itu mengandung doa. Kemudian makanya kenapa dalam bahasa, secara bahasa sholat itu diartikan dengan doa, karena isinya doa-doa semua. Yang selanjutnya, secara istilah, sholat adalah, pengertian sholat adalah serangkaian ibadah berupa gerakan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau secara istilahnya seperti itu. Sholat adalah sebuah gerakan, iya memang kita bergerak dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, dari rukuk, kemudian sujud, duduk di antara sujud dan lain sebagainya sampai salam. Itu dinamakan sholat, serangkaian ibadah berupa gerakan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi perbedaan antara bahasa dan istilah seperti itu. Kalau secara bahasa sholat artinya doa, kalau secara istilah adalah serangkaian ibadah dari takbiratul ihram sampai salam. Itu pengertiannya sholat. Dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nanti jika belum paham bisa tanyakan ke saya. Ya. Dia mau tanya, kalau anak-anak sudah tahu pengertian sholat, sholat itu, sholat wajib terutama, ada berapa sih anak-anak? Ya, ada 5. Yang pertama dari apa dulu? Subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, dan isya. Ini yang wajib kita lakukan. Kita tunaikan 5 waktu dalam sehari. Jadi, dan yang paling penting anak-anak, bahwasanya sholat ini nantinya amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka amalannya yang lain pun ikut baik. Tetapi jika sholatnya buruk, maka amalan yang lainnya ikut buruk atau jelek. Nah, jadi benar-benar kedudukan sholat sangat tinggi di dalam agama Islam. Jadi ketika sholatnya bagus, maka semuanya amalannya ikut bagus. Sholatnya jelek, maka amalannya ikut jelek. Itu tentang pengertian sholat. Ya, bahwa pengertian sholat sudah sampaikan lagi, pengertian sholat ada 2. Secara bahasa sholat artinya doa, sedangkan secara istilah sholat adalah serangkaian ibadah berupa gerakan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tuh, paham anak-anak? Ya.